Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Memaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Memaan, yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan senam dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selawat wa salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, di pagi hari ini ada teman kalian adalah untuk membawa gambar apa itu? Nah, ini adalah gambar air. Sekarang ini adalah musimnya musim penghujan, arti airnya adalah melebihi batas yang biasanya. Untuk itu kalian harus bisa memanfaatkan, harus bisa menjaganya untuk masalah air. Air ini di tubuh kalian ini pasti banyak airnya daripada dagingnya, daripada yang lainnya, ya. Nah, untuk itu kalian harus bisa memanfaatkan air yang sudah ada. Setiap hari pasti kalian adalah minum air. Anda yang belum minum air? Air putih maksudnya. Minum apa enggak? Minum. Tadi mandi apa enggak? Menggunakan apa? Air apa enggak? Ibumu kalau masak menggunakan air apa enggak? Menggunakan air, ya. Nah, makanya kalian harus bisa memanfaatkan air yang sudah ada, dalam artian adalah air yang bersih. Makanya kalian kalau cuci tangan itu jangan berlebihan. Kalau cuci tangan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Terkadang kelas 4 air kedulinan, terkadang dikasih-kasihkan dan sebagainya. Mungkin nanti suatu saat kalau kekeringan, tidak ada air, apa yang terjadi? Nah, yang kamu lihat di TV-TV itu ada longsor dan sebagainya, tanahnya gundul dan sebagainya. Contohnya yang ada di depan kelas kalian dimanfaatkan untuk menyiram apa? Menyiram bunga, menyiram tanaman yang ada di lingkungan itu. Sama dengan yang kalau kalian sholat itu airnya kan ada, sisanya digunakan untuk apa? Setelah digunakan untuk wudhu, kemudian digunakan untuk menyirami tanaman yang ada di lingkungan musola sana. Untuk itu kalian semuanya harus bisa memanfaatkan air yang ada, baik di lingkungan sekolahan, lingkungan rumah maupun lingkungan yang lainnya, gitu ya. Yang kedua adalah selain kalian memanfaatkan airnya, juga harus menjaganya sanitasinya atau grote glorek dirijiki sing rijik supaya apa? Airnya bisa lancar sama dengan. Kemudian ada gambar di teman kalian ini adalah air pegunungan. Air pegunungan ini biasanya diminum yang lebih seger. Kenapa? Polusinya gak pakai ono, polusi bersih, makanya dimanfaatkan. Sampai nek minum ini kalau gelem air kotor, gak mau kan? Digunakan air yang bersih, baik untuk yang kemasan maupun air yang isi ulang, tapi bersih, digunakan untuk minum. Contohnya yang ada gambarnya ini di teman kalian, ada gambarnya di pegunungan, pasti airnya adalah lebih bersih. Itu aja masalah air, digunakan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya akan disilakan oleh Pak Kohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sudah pemaparan secara umum dari Pak Umar, bahwasanya kita kalau misalkan
air itu harus digunakan secukupnya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Yang perlu saya sampaikan adalah satu, nak nggih. Sebelum itu yang sebagai tambahan, alangkah lebih baiknya kita menjaga yang namanya kebersihan terlebih dahulu. Mulai dari apa? Mulai dari kebersihan badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggih. Biasakan sebelum makan cuci tangan, sesudah makan juga cuci tangan, dan rajin menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Itu dimulai dari situ. Yang kedua, sama Pak Udin tadi sempat juga Bu Fat membantu sedikit untuk menyapunya. Nah sekarang kan bersih toh, jadi kewajiban kita kalau sudah bersih untuk menjaganya. Lek misalnya ada daun yang berserakan, ya bisa disapu. Ya, itu nanti setelah itu baru. Lah kalau bisa nanti sampai pulang dijaga kebersihannya. Nah, yang kedua adalah kalau bicara sekolah berarti kebersihan apa? Kebersihan toiletnya. Sing biasanya pipis, mari pipis jangan lupa disiram. Jelas? Saya ulang lagi, sing biasanya pipis, pamitan pipis untuk buang air kecil, jangan lupa mari pipis, jangan lupa disiram terlebih dahulu. Sampai apa? Sampai tidak berbau. Mengerti nggih? Ojo langsung mari pipis ditinggal, tak boleh nggih. Nah, untuk selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah kalau Pak Umar tadi secara umum tentang sanitasi sudah dijelaskan, maka untuk kesempatan ini saya sedikit memberikan penjelasan tentang drainase. Coba lihat di sekeliling kalian, mana sih yang termasuk drainase? Mungkin bisa saya lihat ini deh. Yang drainase itu adalah yang ada di depan kelas kalian. Ada sebuah kayak pipa bolong-bolong, ya. Contohnya saya bahas sini, Mas bisa bawa ke sini. Ya. Coba kamu lihat di situ. Ada pipa enggak? Ada. Coba lihat di pipa itu ada apa? Ada itu. Ini ya betul. Ini. Ya. Untuk yang namanya drainase itu yang ini nak. Nanti bisa dilihat jangan. Ya. Ini gunanya apa? Gunanya untuk menyerap, atau kalau misalkan ada ngecembung, kalau habis hujan nanti mengalirnya di situ. Di dalamnya cek kau berarti kayak bolong-bolong, cek gak apa namanya daun atau apa pohon ranting itu biar tidak masuk ke dalam saluran pembuangan, ya, pembuangan airnya. Jadi untuk drainase tolong dijaga. Lek misalnya tersumbat, tolong saya minta tolong deh dibenarkan atau diambil yang menyumbat tadi, menyumbat airnya yang tidak bisa meresap itu tadi kan. Nah itu untuk drainase. Yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah untuk pembuangan setelah kalian makan, mencuci piring yang ada wastafel itu juga tidak diusahakan tidak tidak banyak menggunakan air, secukupnya saja nih. Ya, sudah sudah dengan sama Pak Umar tadi sudah diingatkan, sudah diberi wawasan bahwasannya menggunakan air tersebut harus dengan sebaik-baiknya atau secukupnya. Itu juga ada yang namanya nanti saluran gitu. Sesudah ada di wastafel itu dialirkan kemana? Ke tanaman. Jadi secara otomatis tanamannya juga tersiram. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mungkin sedikit itu yang bisa
kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi